Hey, what's up guys? Saya Arsen. Sekarang kita mau unboxing gadget lagi. Ini salah satu smartphone yang bisa dibilang banyak yang nungguin ya. Walaupun agak telat unboxingnya karena ini udah launching dari lama. Ya, ini dia Poco X6 Pro 5G. Ya, seperti ini tampilan boxnya. Saya buka dulu plastiknya biar nggak mantul-mantul coy. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Boxnya seperti biasa Poco ya, hitam dan kuning aksennya, dan namanya Poco X6 Pro. Lalu di pojoknya ada 5G. Di sini ada stiker Poco kami buatan Indonesia. Lalu di belakangnya ada spesifikasinya singkat, ya bisa kalian baca sendiri. Chipsetnya MediaTek Dimensity 8300 Ultra, layar 120Hz AMOLED, 64 megapiksel triple kamera dengan OIS, lalu chargingnya 67 watt dan baterainya 5000 mAh. Untuk warnanya di sini ada grey atau abu-abu ya, dengan varian yang paling tinggi karena yang masuk Indonesia cuma satu varian, 12 GB RAM-nya dan internal storage-nya 512 GB. Langsung kita buka aja. Oke, kita buka. Seperti ini tampilannya. Ini dapat apa ya, bookmark, pembatas buku. Poconya beraksi. Oh, keren banget. Poconya beraksi. Belakangnya ada ucapan selamat datang. Seri X dari Poco ini salah satu seri yang paling dinanti ya, karena menarik sih menurut saya, terutama sejak seri X3 Pro, X3 NFC dan X3 Pro dulu. Karena ini mid-range yang performanya dikencangin banget, tapi harganya tetap bisa stay di bawah 5 juta. Oke, seperti ini. Oh iya, untuk varian warnanya selain abu-abu dia ada warna hitam dan ada warna kuning. Kalau yang kuning itu material belakangnya pakai vegan leather ya, kulit-kulitan. Kalau yang hitam dan abu-abu ini dia pakai polikarbonat atau plastik. Ini ada smartphone-nya. Oke, kita kesampingkan dulu. Di dalamnya, bentar, ini kotaknya kok agak aneh ya. Nah, charger 67 watt. Cakep ya, masih konsisten. Smartphone Poco memberikan charger dan yang fast charging juga. Lalu di sini ada, wah, jatuh. Di sini ada kabel datanya atau kabel chargernya dari Type A ke Type C dengan aksen orange di dalamnya seperti biasa. Oke, kita kembalikan lagi. Kita sampingkan dulu boxnya. Taruh sih. Poconya beraksi. Oke, ini smartphone-nya nih, di plastik bagian depannya ada spesifikasinya lagi ya, kayak yang ada di belakang boxnya. Kalau kita buka, oke, nah seperti ini tampilannya. Oh, ini warna abu-abunya ya. Kalau dilihat langsung nggak secakep di gambar ya ternyata. Lebih cakep warna hitam dan kuningnya sih ternyata kalau dilihat. Kalau dilihat langsung gini abu-abunya kayak light gray ya, terang banget ya. Kalau di gambar tuh abu-abunya hampir ke arah titanium gray, sama kayak yang seri F6-nya ya. Ini ya just oke lah jadinya. Lalu di tampilannya seperti ini. Oke, ini frame-nya juga harusnya polikarbonat ya, plastik ya. Ini feel megang ya, karena sebelumnya udah unboxing A35 5G, nggak sesolid A35 sih. Walaupun sama-sama polikarbonat frame dan backdoor-nya ya. Tapi ini kalau dipegang masih lebih kokoh dan solid yang A35 5G. Walaupun ini nggak murahan ya, maksudnya ini tetap solid, tapi kalau dibandingin langsung sama A35, yang A35 lebih jauh lebih solid daripada ini. Ya, tapi tetap dibanding dulu saya pernah unboxing X3 Pro, ini juga udah jauh lebih solid sih dari X3 Pro. Ini berasa lebih kokoh banget sih. Oke, ini di atasnya ada grill speaker ya, berarti dia ada speaker stereo.
terus ada lubang mikrofon, dan ini kemungkinan besar adalah infrared blaster atau infrared sensor. Lalu di sebelah samping ada tombol power dan tombol volume. Di bagian bawah ada grill speaker lagi, type C, mikrofon, dan ada SIM tray. Bentar, tadi kayaknya nggak nemu SIM ejector. Oh, lupa, ada yang kelewat ternyata. Ini belum dibuka. Nah, ini dia SIM ejectornya. Sama ternyata ada casing dan dokumen-dokumen, kartu garansi dan buku panduan yang nggak pernah dibaca. Ternyata dapat stiker, guys. Pokoknya beraksi, pokoknya beraksi. Gak monoton ya sebenarnya tagline-nya. Kita lihat casing bawaannya. Silikon ya, soft case, warnanya abu-abu. Nah, kalau abu-abunya gelap seperti casingnya ini lebih cakep. Saya pikir tadi tuh antara gelap atau ke arah titanium ya, tapi ternyata light gray gini, kayak pucat aja gitu. Sini ada tulisannya Poco. Ini satu kotak besar untuk bump kameranya ya, padahal kameranya cuma di sebelah kiri. Ini biar tagline Poco-nya kelihatan. Di dalamnya ada motif garis-garis bertekstur, tapi ini nggak terlalu berasa teksturnya. Ya lumayan lah, daripada softcase bening ini jauh lebih bagus sih. Oke, kita coba buka slot SIM tray. Jatuh lagi. Oke, ini slot SIM tray-nya. Ada SIM 1, SIM 2, dual SIM, tapi tidak ada slot untuk micro SD card lagi ya. Padahal Poco seri X itu mid-range, dan seingat saya dulu waktu X3 Pro masih ada slot micro SD. Sekarang udah mulai hilang ya slot micro SD dari smartphone kelas mid-range sekalipun. Untung A35 kemarin masih dapat slot micro SD. Dan ini kalau kita lihat udah kepasang, udah dapet anti gores bawaan. Langsung coba saya sambil nyalain ya. Oke, untuk bagian layarnya spesifikasinya resolusinya 1,5K, ukuran layarnya 6,67 inch, Super AMOLED, AMOLED aja ya, atau nyebutnya Poco Fluid AMOLED, 120 Hz. Ngomong-ngomong, HP ini juga udah punya IP rating IP54, yang mana lumayan ya, udah tahan debu dan tahan cipratan air atau ya kehujanan juga nggak apa-apa lah, masih bisa. Asal jangan dicemplungin ke kolam atau diajak berendam. Oke, nah ini udah dapet Xiaomi HyperOS. Bahkan kayaknya Xiaomi Redmi Note 13 series itu kebanyakan masih dapet yang belum HyperOS ya, masih dapat MIUI, dan Androidnya pun kalau nggak salah Android 13, nggak start dari Android 14. Ini udah dapat Xiaomi HyperOS, kemungkinan Androidnya udah start dari Android 14, nanti kita cek. Oke, jadi begini tampilan awal dari Poco X6 Pro 5G. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, bezelnya udah tergolong tipis banget. Cuma ada di bawah aja sedikit lebih tebal dari yang lain, nggak simetris, tapi yang bawahnya pun udah tergolong tipis. Walaupun gak simetris ya. Ini untuk harga segini sih udah cakep banget ya bezel kayak gini. Oke, ini udah ada beberapa aplikasi yang saya install, dan ya seperti biasa Poco bloatware-nya masih banyak. Ada aplikasi-aplikasi yang menurut saya nggak layak juga. Ya, ada Bigo Live dan ada pinjol yang harusnya nggak perlu ada. Masih ada tuh, bisa di-uninstall, nanti kalian uninstall aja langsung. Terus kita buka setting dan kita cek. Ini ada update software juga langsung ya. Kita cek, ini variannya 512GB, RAM-nya 12GB. Oke, dan udah start bener dari Android 14 dengan HyperOS-nya Xiaomi. Dan seperti biasa ini RAM-nya udah gede banget, 12GB, berarti akan otomatis saya matikan fitur virtual RAM. Kita cari di mana ya. Sebentar, ini kok nggak ada opsi untuk matiin virtual RAM-nya ya? Aneh ini. Harusnya ada sih. Ini nggak ada, apakah harus update software dulu? Oke, nanti saya coba
cek-cek lagi, dan sambil nunggu beberapa kali aplikasinya selesai keinstall, kita langsung pindah ke pengujian benchmark dan gamingnya, juga kameranya. Lalu untuk hasil tes benchmark Antutu versi 10-nya, Poco X6 Pro 5G ini mendapatkan skor 1.282.000. Ya, hampir 1,3 juta sih, tapi ini saya tes dengan mode standar ya, nggak saya gunakan mode performance. Ini hasil yang lumayan tinggi sih, di atas 1 juta itu udah standar kelas flagship sih, walaupun bukan flagship tahun ini ya, flagship tahun lalu atau 2 tahun lalu. Lalu saya tes Geekbench 6 CPU benchmark, itu mendapatkan skor single core-nya 1198 dan multi-core-nya di 3959. Lalu saya tes GPU-nya dengan Geekbench 6 juga, GPU OpenCL score-nya di 4797. Untuk game Mobile Legends, settingannya dia bisa rata kanan ya, mentok, frame rate di ultra, grafik juga ultra. Ini bisa dilihat di FPS counter dari aplikasi bawaan Xiaomi-nya 120 fps. Settingannya bisa mentok di grafik Ultra HDR tapi frame rate ultra. Kalau mau frame rate maksimal ada di Smooth Extreme Plus atau di Balance Extreme, tapi kita coba frame rate maksimal, berarti Smooth Extreme Plus. Ini bisa lihat di in-game monitornya bawaan Xiaomi, FPS-nya di 90 fps rata-ratanya, sesuai ya sama yang didapat saat kita setting Extreme Plus. Dipakai main MLBB selama 15 menit, baterainya berkurang 6%. Lalu dipakai main PUBG Mobile selama 15 menit, baterainya berkurang 5%. Dipakai nonton YouTube, streaming YouTube dengan WiFi selama 30 menit, baterainya berkurang 3% aja. Lalu untuk charging dari 1% sampai 100 itu butuh 58 menit kurang lebih. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin nggak begitu dipedulin ya sama orang yang ngincer Poco X6 Pro 5G ini, yaitu ada di kameranya. Ini bisa kita lihat desain kameranya di belakang, ada tulisan Poco dan ada 64 megapiksel OIS nyempil di sini. Sebenarnya nggak perlu sih tulisan ini, tapi ya penempatannya oke lah, nggak terlalu mengganggu. Di sini terlihat seperti ada 4 buah kamera, tapi sebenarnya kalau diperhatiin lagi ini ada 3. Yang satunya ini flashnya, dan dari 3 ini juga yang kepake cuma 2 sih, karena salah satunya itu adalah kamera gimmick makro 2 megapiksel. Jadi yang pertama itu kamera utamanya, ada kamera dengan resolusi 64 megapiksel ini OIS dengan ukuran sensor 1:2 inci atau 1/2 inci. Lalu ada kamera ultra wide dengan resolusi 8 megapiksel, ya agak kurang sih sekarang ya, mungkin bisa di upgrade lagi nih ultra wide nya. Dan di depan ada kamera selfie dengan resolusi 16 megapiksel. Langsung kita coba buka aja aplikasi kameranya buat lihat interface dan fitur-fiturnya. Oke, di sini ada foto, ada ultra wide-nya dia di 0,6 kali dari 1 kalinya. Agak patah ya animasinya ya, nggak begitu bagus. Lalu ada 2 kali digital dan maksimalnya dia bisa sampai 10 kali digital karena nggak punya lensa tele. Lalu di sini ada HDR yang mana tadi kalau kuning dia nyala, kalau putih dia artinya nggak nyala. Dan dia defaultnya di auto ya, nggak ada always on, antara off atau auto. Lalu ini settingannya. Nah, di sini ada nih auto atau off. Ada aspek ratio, flashlight, AI kamera. Ini mungkin untuk AI scenery-nya ya. Makronya bisa di setting di sini.
timer, voice shutter, assist cam, time burst, tilt shift. Oh, lumayan nih ada tilt shift ya, ini menarik ya. Tilt shift itu untuk membuat hasil foto seakan-akan layak kita sedang memfoto mainan atau miniatur. Lumayan. Motion tracking fokus, lalu ada watermark juga. Kalau lihat settingan fullnya, ya ini standar sih, settingan fullnya biasa aja sih. Kalau kita ke video, oh sebentar, sebelum video ada pro. Ini mode yang manualnya, bisa atur white balance, autofocus, bisa manual fokus. Lalu ada shutter speed, bisa dari 1:4000 detik sampai 30 detik paling lama. Lalu ada ISO dari 50 sampai 6400, sama ada EV dari -4 sampai +4. Exposure value ya, balikin ke defaultnya. Oke, ini juga bisa untuk video ya, manual ini atau pro, bisa di lensa utama wide atau di lensa ultra wide. Sama ada white balance, autofocus, shutter speed, ISO, dan EV. Di sini resolusinya dia bisa 4K 30 atau 4K 24, tapi nggak bisa 4K 60 ya. Kalau ada 720 juga, lalu 1080-nya bisa 60. Jadi yang bisa 60 fps cuma di resolusi Full HD aja, 1080 pixel. Kalau 4K mentok di 30 sih. Kita balikin lagi ke default. Kalau dalam mode dokumen, ini yang mode video standarnya, dia bisa di sama aja 1080 maksimal di 60 fps. Kalau 4K-nya di 24 atau maksimal di 30. Kalau SDR-nya nyala, tetap bisa 4K 30, tapi 1080-nya nggak bisa 60. Jadi kalau SDR nyala, semua resolusi mentok di 30 fps. Oke, ini 0,6 kalinya atau ultra wide, lalu 2 kali digital zoom. Tadi foto udah, lalu ke portrait, dia bisa portrait. Lalu ada mode night. Dan di mode ini ada mode 64 megapiksel, panorama, short film, slow motion, time lapse, long exposure. Oh, harus download dulu nih, ada logo anak panahnya, kita harus download dulu fiturnya lagi. Lalu ada edit, kita buka long exposure. Nah, ini menarik nih, saya suka banget HP brand China. Long exposure-nya ada beberapa pilihan ya, jadi kalian cukup modal tripod, langsung bisa pakai mode ini dan hasilnya pasti bagus. Ada moving crowd, neon trails, oil painting, sama light painting. Oh, ada lagi Starry Sky dan Star Trails. Wah, dua fitur ini sih menarik banget nih untuk dipakai. Keren. Lalu tadi ada edit itu apa ya? Edit itu untuk mindahin modenya aja ke shortcut ini. Panorama, oke. Jadi untuk mode-modenya segitu aja ya, lumayan ya. Tadi ada bisa manual, pro foto dan pro video, lalu ada, saya suka ada long exposure, sama di foto tadi ada makro dan tilt shift. Cuma ini penempatannya kurang rapi aja ya. Sebenarnya tilt shift itu kan juga fitur atau jenis pengambilan gambar ya. Kenapa nggak ditaruh di more barang mereka ini? Malah nyempil di atas ini. Agak aneh UI-nya. Oke, untuk hasil fotonya kita coba. Oke, ini hasil perekaman kamera belakang dari Poco X6 Pro 5G dengan resolusi tertingginya di 4K 30 fps dan HDR-nya saya nyalain ya. Berikut hasilnya. Untuk fokusnya ini pakai lampu lightingnya masih nyala dan lampu ruangan juga nyala ya kondisinya. Mikrofonnya juga langsung dari smartphone-nya, jadi kalian bisa nilai sendiri kualitas suaranya. Untuk fokusnya, oke. Untuk detailnya
Ini nggak bisa di flip ke kamera depan ya kalau udah mulai merekam, dan zoomnya juga digital, maksimal bisa sampai 6 kali. Lalu apakah bisa ke ultra wide? Oke, nggak bisa. Jadi kalau mau ganti ultra wide harus ngulang lagi ya, nggak bisa saat dalam proses merekam. Dan ini hasil perekaman kamera depannya. Resolusi maksimalnya sih cuma di 1080 30 fps ya. HDR-nya saya nyalain, fokusnya saya lupa dia punya autofocus atau enggak, kayaknya sih nggak punya. Oke, di kualitasnya gimana, suara dari mikrofonnya dan hasil perekaman kamera depannya. Untuk fitur-fitur standar lainnya udah lengkap ya, kayak sensor-sensornya lengkap, IP rating ada, IP rating 54, NFC jelas ada, speaker stereo, infrared blaster ada, fingerprint juga udah yang under display. Lalu mengingat HP ini menjual performa yang kencang di harga mid-range, ini mengindikasikan orang-orang yang beli HP ini untuk main game ya. Yang disayangkan mungkin ya kalau main game ya HP ini nggak punya 3,5 mm audio jack ya. Lalu kekurangan berikutnya adalah UI yang masih banyak iklan dan bloatware. Apakah HP ini rekomen? Rekomen banget bagi kalian yang ngincar performa kenceng tapi juga tetap all-rounder, kamera yang lumayan, dan fitur-fiturnya lengkap di harga mentok 5 juta. Sekian video dari saya. Thanks for watching.